Oke, jadi kemarin itu ada yang nanya gitu, dia belum terlalu paham mengenai sila kedua dan sila kelima perbedaan secara signifikannya apa gitu ya. Nah, jadi untuk perbedaan secara signifikan antara sila kedua dan sila kelima, kalau sila kedua itu lebih ke manusia, tapi kalau sila kelima dia lebih manusia tapi untuk negara, ya. Artinya kalau misalnya ada bencana sama-sama terjadi kegiatan bencana, maksudnya ada terjadi bencana. Ya, kalau sila kedua lebih kemanusiaan ya. Maksudnya lebih menolong uh, orang-orang tersebut gitu ya. Artinya memberi makan gitu, memberi pengobatan gitu. Nah, bedakan untuk di sila kelima. Sila kelima itu adalah menolong orang tersebut itu untuk kepentingan negara ya. Terus satu bisa juga lagi kayak gini ya. Bisa lagi uh, menolong orang demi apa teman-teman? Pemerintahan. Jadi untuk sila kelima itu manusia ke pemerintah, manusia ke negara, manusia ke bangsa. Tapi kalau untuk sila kedua itu adalah manusia ke manusia. Itu aja ya perbedaan untuk sini apa ya perbedaan secara lebih detail ya. Paham ya teman-teman ya sampai di sini ya. Oke. Paham. Eh, kita lanjut ya mengenai TKP. Nah, untuk TKP ini kita belajar tentang jejaring kerja. Ya, teman-teman ya pastinya sudah paham ya jejaring kerja. Apalagi kalian itu sudah beberapa kali tes gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu. Kak Frans, kayak mana sih cara membedakan topik jejaring kerja, topik apa topik profesional, nah yang sebagainya. Nah topik-topiknya itu bedanya apa sih? Topik pelayanan publik. Nah bedanya kayak gini teman-teman. Untuk di soalnya nanti kalian lihat di pojok ya, lihat di pojok bagian kanan ini itu nanti ada subnya ya. Karena memang masing-masing itu ada agak-agak mirip. Misalnya ini jejaring kerja, ada agak mirip soalnya sama di pelayanan publik gitu. Jadi kalian lihat yang sebelah pojok kanan, ya itu topiknya apa? Apakah jejaring kerja, apakah pelayanan publik? Kalian lihat di situ, ya. Jadi jangan stres lah, karena memang ada dibuat kok di situ nanti. Waktu nanti kalian tes. Oke, sudah paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang kita belajar tentang untuk jejaring kerja, ya. Jejaring kerja itu lebih diutamakan adalah kerja sama tim. Kalau saya sih lebih cepatnya, cara cepat ngapalnya, cara cepat lihat soalnya, saya lihat aja soal-soal yang opsi jawabannya itu yang menandakan mereka itu bahwa bekerja sama, berkolaborasi, ya. Nah, tidak secara sendiri-sendiri gitu. Artinya ada teamwork yang bekerja sama. Oke. Nah, terus kalian lihat lagi posisinya kalian sebagai apa. Nanti lihat soalnya ya. Apakah posisi kalian itu sebagai pimpinannya ataukah kalian posisinya sebagai karyawan ya? Pastinya berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian posisinya sebagai ketua atau pimpinannya atau atasannya, pastinya kalian mengayomi yang di bawah untuk bekerja atau berkolaborasi ya. Nah, atau membentuk membentuk tim yang lebih baik gitu. Atau gimana tim kalian itu solid gitu. Nah, dan kalian sebagai ketua atau sebagai atasan, kalian tidak boleh pilih-pilih kasih, teman-teman. Artinya ya harus adil semuanya gitu, ya. Jadi kalian jangan menganak kandungkan dan menganak tirikan. Kalian lihat posisinya di situ di opsi jawabannya. Posisinya kalian itu sebagai apa? Nah, kalau misalnya posisi kalian itu sebagai karyawan ke atasan gitu ya. Nah, itu berbeda. Kalau karyawan ke atasan pasti bakalan tunduk sama si atasan kan gitu. Nah, tapi ingat lagi kalau misalnya atasannya lagi maksudnya menyuruh kalian untuk tidak misalnya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Itu kalian bisa dapat benarkan dengan cara berdiskusi gitu. Itulah artinya apa ya? Bekerja sama teman-teman, ya. Nah, terus kalian bisa menerima introspeksi diri sih, gitu. Kalau misalnya atasan kalian, kalau misalnya kalian bilang, maksudnya atasan kalian bilang kalau kalian itu, eh, oh ini pekerjaan kamu ini gak benar gitu, ini itu ya. Padahal kamu udah berupaya, maksudnya kamu menganggap itu kamu sudah semaksimal mungkin bekerja. Ingat teman-teman, cermin kita itu adalah orang, gitu ya. Atau cermin kita itu adalah orang yang udah lebih berpengalaman dari kita. Pastinya atasan kita dipercayakan untuk memimpin kita kan. Artinya lebih
lebih senior gitu. Artinya lebih banyak pengalaman yang kita harus belajar dari dia gitu. Jadi kita mau nggak mau kita harus tunduk juga dengan pimpinan atasan kita. Nah, gimana kalau misalnya posisi kita itu dari karyawan dengan karyawan? Artinya kalian dengan tim kerja kalian gitu. Nah, kalau kayak gini sih kalian lihat aja kata kuncinya itu bekerja sama ya. Kalian lihat di opsi jawabannya mana yang bekerja sama, itulah jawabannya. Itu cara cepat dari saya untuk jawab soal jejaring kerja. Nah, ingat sekali lagi teman-teman, kalau untuk menentukan sub-subnya itu, misalnya jejaring kerja, pelayanan publik, itu ada di pojok kanan nanti kalian ujian. Ya, misalnya itu ada nanti TKP, ada nanti di situ teman-teman. Ya, kalian lihat itu jejaring kerja. Nah, kalau jejaring kerja berarti kalian pilih, oh berarti harus bekerja sama. Oke, itu aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian jejaring kerja. Ini kembali saya ingatin lagi, jadi soal-soal TKP itu adalah sepenggal-sepenggal lah ya, sepenggal-sepenggal atau menggantung ya. Nah, ini dia pengertian dari jejaring kerja. Ini menurut si Ebeker ya tahun 1994. Jadi jejaring kerja adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif baik personal maupun organisasi. Oke. Nah, ini pendapat dari si yang lainnya, si O'Brien 1995 itu dia menganggap seperti apa sih? Seperti apa? Bisa seperti data, ada perangkat lunaknya atau software-nya atau ada eh, perangkat kerasnya. Jadi saling berhubungan ya atau saling membutuhkan teman-teman ya. Nah, ini menurut si Najar Harjanto, sebenarnya semuanya pengertian itu hampir-hampir mirip ya teman-teman ya. Nah, kalian lihat langsung ke sini aja. Jadi kalau menurut si Harjanto, itu menyatakan jejaring kerja itu sebagai wadah, baik formal maupun informal, yang memfasilitasi pertemuan kelompok atau komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi pemecahan masalah dan kebutuhan informasi untuk kepentingan semua pihak. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, itu pengertiannya aja ya, karena semuanya pengertiannya sama aja. Nah, ini jejaring kerja sama masih pengertian ya. Itu bisa disebut dengan partner ya, partnership ya. Berarti kalau partner berarti berbicara tentang pasangan ya, atau bisa juga jodoh ya. Nah, jadi bisa juga diterjemahkan kalau partnership itu adalah persekutuan atau pengkongsian. Artinya kalau persekutuan adalah kalian mempunyai hubungan yang sekutu dengan tim kalian, ya artinya bersekutu dengan teman kalian gitu, punya hubungan yang timbal balik ya. Dan satu lagi hubungan itu harus simbiosis mutualisme. Artinya adalah kalian harus saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Jangan ada yang dirugikan, jangan ada yang paling diuntungkan tapi yang lain tidak diuntungkan. Jadi harus sama-sama menguntungkan. Itu kalau konsep dari jejaring kerja, ya. Nah, ini pendapat si Agung Sutjamoko, ya. Kalian bisa baca sebenarnya teman-teman hampir sama. Nah, jadi dengan demikian, kemitraan itu dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu, ya, atau tujuannya tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, itu pengertian-pengertiannya aja ya. Nah, kalau ini konsep dasar, tapi ini konsep paling dasarnya ya. Konsep paling dasarnya itu adalah jadi di sini dalam aspek ini peserta itu dituntut untuk bisa memilih sikap mau berhubungan dengan orang lain, terus kemauan untuk bekerja sama ini kan garis bawah ya. Ini poin penting kali, ini poin paling penting di topik yang ini, yaitu adalah bekerja sama dengan orang lain, terus membina hubungan harmonis dengan orang lain. Paling penting yang ini ya, ini paling penting sekali. Kalian garis bawahi itu adalah bekerja sama dengan orang lain. Sebenarnya warna biru ini penting semua, tapi ini adalah dasar dari segala dasar untuk konsep jejaring kerja. Itu adalah teamwork, ya. Oke, terus kalian harus kompak dan punya sikap empati, ya, atau memahami pikiran dan perasaan orang lain. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ini pengertian-pengertiannya dulu ya. Nanti saya kasih triknya ya. Nah, eh, ini kepentingan dari jejaring kerja, yaitu adalah menimbulkan komitmen dari setiap unsur yang terkait dengan menempatkan setiap individu pada jejaring tersebut, serta menjadi jembatan penghubung antar pribadi dengan kehidupan profesional. Nah, berarti di sini kalian garis bawahi adalah komitmen. Jadi kalau kita udah
udah berbicara tentang jejaring kerja, ya mau nggak mau kita harus komitmen dengan keputusan yang kita ambil. Karena kan kita bekerja dengan orang lain kan, atau berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita dipercayakan sesuatu atau kalian sedang mempercayakan sesuatu, maksudnya sedang bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, ya pastinya kalian harus komitmen pekerjaan itu harus sampai selesai gitu. Jangan setengah-setengah, ya. Oke. Nah, jadi tujuannya adalah mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Ini kalian garis bawah yang paling penting adalah bekerja sama dan berkolaborasi. Itu hampir mirip. Itu sih sebenarnya itu apa fondasi dari jejaring kerja. Itu adalah bekerja sama dan berkolaborasi. Oke. Nah, lanjut ya. Ini konsep jejaring kerja secara tadi kan secara dasar ya, secara umum. Ini sama aja sih ya. Yaitu ada tambahannya, yaitu adalah membangun komunikasi atau hubungan. Terus kita harus berbagi ide di dalam di tempat pekerjaan kita. Terus eh, saling percaya, ya kita harus saling percaya sama tim kita dan saling menguntungkan. Ingat, ini yang tadi saya bilang kita harus saling menguntungkan, nggak ada yang dirugikan. Tetapi kalau teman kalian untung, kalian juga harus untung. Oke, itu adalah jajaran kerja yang baik. Oke, nah ini syarat-syarat untuk bermitra atau untuk kalian bisa bekerja sama dengan orang. Ya pastinya ada dua pihak atau lebih, ya bisa organisasi atau lembaga atau bisa orang ke orang. Oke. Nah, terus memiliki kesamaan visi, ya pastinya kalian harus memiliki kesamaan visi dan misi dong. Karena kalau visi dan misi kalian itu udah berbeda, pastinya kalian bakalan nggak akur teman-teman. Ya yakinlah gitu. Oke, jadi harus memiliki kesamaan visi. Terus ada kesepakatan atau kesepahaman, ya. Terus saling percaya, ini kan yang tadi yang trust, ya. Terus komitmen. Ini sekedar ngulang yang tadi ya. Oke, sudah ya. Tuh kalian baca-baca aja. Karena saya lebih ke triknya ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang tadi, yaitu kesamaan visi dan misi, kepercayaan atau trust, saling menguntungkan, efisiensi dan efektif, dan komunikasi timbal balik, komitmen yang kuat. Nah, jadi coba saya mungkin yang ini kalian udah ngerti ya. Berarti harus mempunyai visi misi yang sama, terus kalian harus saling percaya, terus kalian harus saling menguntungkan tadi udah ya. Misalnya kayak gini, misalnya kalian ada menjelasin produk ke klien kalian ya. Atau misalnya kalian seorang apa lah ya, seorang marketing karena di apa ya, di ASN juga ada marketing teman-teman ya. Jadi misalnya kalian dipercayakan untuk memprospek orang gitu ya. Pastinya kalau orang itu mau masuk ke kalian gitu atau membeli suatu produk atau jasa dari kalian, pastinya orang itu harus percaya dulu ke kalian gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus tunjukkan gimana supaya nasabah ini supaya orang ini percaya sama kita. Ya, kita harus berusaha membuat dia harus percaya sama kita. Nah, terus harus saling menguntungkan. Kalau kita jual produk, pastinya mereka harus ada sesuatu yang didapat atau sesuatu yang berguna bagi mereka, ya, sesuatu yang diuntungkan bagi mereka. Misalnya jualan asuransi, misalnya, berarti mereka diproteksi, gitu. Terus kalian diuntungkannya apa ya? Kalian diuntungkannya ya kalian dapat premi, dapat komisi, ya. Oke. Nah, terus efisien dan efektivitas. Komunikasi timbal balik, komitmen yang kuat. Oke, nah, di strategi untuk membangun jejaring kerja yang baik dalam personal ya. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Teman-teman kalau misalnya kayak gini, ada teman kalian, kalian lagi ngerjakan proyek dari eh, kantor kalian gitu, ya, dari kantor. Tapi kalian lagi di rumah misalnya, ya. Tapi teman kalian itu datang mau mengadu gitu. Tapi proyek kalian itu atau misalnya proyek yang mau kalian kerjakan itu di laptop misalnya lah ya. Eh, atau kalian sedang membuat proposal misalnya. Nah, tapi teman kalian itu datang dengan masalah eh, dan ingin cerita ke kalian. Tapi masalahnya dia datang dari jauh-jauh gitu, ya. Dia datang dari jauh, tapi kalian lagi urgent banget. Besok ini harus selesai tugasnya. Nah, tindakan apa yang harus kalian lakukan di dalam jejaring kerja? Apakah kalian membiarkannya? Kan kasihan juga kan teman kalian udah datang jauh-jauh loh. Banyak masalahnya loh, ya.
Karena kan memang pekerjaan kalian itu urgent banget. Nah, kalian bisa sih memilih tindakan ya kalian bisa kerjakan pekerjaan kalian itu secepat-cepat mungkin atau mungkin kalian biarin dulu pekerjaan kalian itu. Mungkin nanti eh, ada saatnya kalian bisa mengerjakan mungkin di malam hari gitu ya. Mau nggak mau ya kalian harus mendengarkan dulu gitu teman kalian itu. Maksudnya mendengarkan sebentar ya, maksudnya jangan waktu yang lama juga. Ya, karena kita kan harus profesional juga di dalam pekerjaan, teman-teman. Dan jangan menyakitin orang-orang. Kan kalau kita nggak dengerin dia, berarti kita nyakitin dia gitu. Oke, nangkap ya sampai di sini ya teman-teman ya. Nah lanjut, bersikap sabar, tetap aktif dan proaktif dalam ini memberi masukan ya teman-teman ya. Terus bersikap lebih cerdas dan selalu menyampaikan informasi yang akurat dan apa adanya. Nah kalau ini sih sebenarnya lebih kalau misalnya atasan kalian nyuruh kalian sesuatu, tapi kalian sudah dengar berita itu nggak bisa dilakukan gitu. Kalian bisa dapat menjelaskan kepada atasan kalian, tapi menjelaskannya jangan sok pintar sih teman-teman, karena kita kan punya etika juga gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian menjelaskan berarti kalian sedang bekerja sama, berkolaborasi. Artinya kalian sudah melakukan tindakan. Daripada kalian diam-diamin gitu. Itu bukan jejaring kerja yang baik. Oke, nangkep ya sampai sini ya. Terus kesinambungan komunikasi, kita harus selalu meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi guna mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang sudah terbangun. Ini seperti yang tadi kasusnya, yang teman kalian tadi yang datang ke rumah kalian. Ya, nah ini trik cepat dari saya, teman-teman. Ya, ini boleh kalian screenshot. Jadi dari penjelasan-penjelasan yang tadi saya hanya butuh trik cepat aja untuk menjawab soalnya. Ya, ingat tadi yang seperti yang saya bilang, kalau topik jejaring kerja pastinya ada di pojok kanan itu tulisannya nantinya. Oke, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, kalau misalnya yang ditanya adalah sikap atau pendapat terkait jejaring kerja, apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian bisa pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel ke semua orang. Teman-teman tahu ya arti supel? Supel itu kayak misalnya kalian menyentuh kulit kalian gitu ya. Kalau kulit kalian itu misalnya lembut gitu, halus, itulah arti supel ya. Artinya lemah lembut gitu ya. Nah, jadi kita harus sikap supel ke semua orang, terus menjaga relasi kerja yang dengan baik ya. Kita jaga juga relasi kita dengan baik, terus solusi yang menguntungkan semua pihak. Ingat, harus menguntungkan semua pihak. Oke, nggak ada yang dirugikan. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, dan kalian harus berkontribusi maksimal terhadap pekerjaan tersebut. Ya, tinggal lihat aja di opsi jawabannya ya teman-teman. Ingat, perhatikan di soal kamunya sebagai apa. Apakah kamu sebagai atasan, apakah kamu sebagai karyawan. Jadi pastinya kamu bisa memposisikan diri kamu. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya kamu posisinya sebagai atasan, ya penting yang mana teman-teman? Kalau misalnya kamu di atasan nih, ini ya. Jadi nggak ada yang dirugikan antara anggota-anggota kamu. Nah, supel ke semua orang pastinya. Oke? Jadi pastinya atasan juga pasti penting. Dan tidak ada pilih-pilih kasih. Ingat aja sih sebenarnya tinggal lihat aja posisi kamu di soal itu, ya. Soal itu mengartikan kamu sedang di posisi itu. Paham ya? Jadi kalau kamu sebagai karyawan, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu sebagai atasan, apa yang harus kamu lakukan? Intinya semua yang kamu lakukan adalah bekerja sama, tetapi lihat batasan-batasan yang harus kamu lakukan. Ya, jangan seolah-olah kamu lebih pintar dari atasan kamu, gitu. Artinya kita punya etika. Oke? Nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Itu untuk trik yang pertama. Dan untuk trik yang kedua, jika soal itu tentang kerja tim atau kelompok, ya pastinya kita harus melihat kerja sama tim gitu ya. Jadi jangan pilih jawaban yang membebankan satu orang. Jadi kita harus saling bekerja sama. Ingat ya, itu ya teman-teman ya. Nah, tiap anggota tim itu berhak dalam kewajiban yang sama, termasuk menanggung kesalahan bersama. Nah, kalau kayak gini, contohnya kayak gimana? Kalau misalnya yang kayak gini, kalian lagi di teamwork yang sama, ya. Kalian dalam tim yang sama, tim kerja ya, bukan ada atasan di sini. Tetapi ada atasan kalian gitu, menegur, ya. Kalian lagi menyelesaikan suatu yang dipercayakan sama atasan, ya. Tapi ini dikerjakan sama tim gitu, ya. Mungkin kalian ada 3 orang, A, B, C. Nah, terus ada si D, ini bos kalian gitu. Nah, si B ini yang mengumpul, yang bertanggung jawab
pastinya ada yang bertanggung jawab dari sini kan teman-teman ya. Pastinya ada yang bertanggung jawab ya. Nah, si B ini yang menyerahkan kepada si bos. Si B-nya ditegur gitu, ditegur sama si bos. Nah, kalian jangan ya lari dari kenyataan gitu. Maksudnya apa ya? Ya kesalahan itu kesalahan ya kesalahan bersama. Jadi kalau teman kalian dimarahin, ya kalian juga harus apa ya? Itu harus mempunyai perasaan kalau itu adalah masalah kalian dan jangan lari dari masalah gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus bekerja sama juga. Atau kalian bisa dapat mengatakan kepada bos kalian, bos itu juga itu juga yang kami kerjakan juga. Mohon maaf, boleh juga kalian bisa minta maaf ke bos kalian. Itu adalah salah satu tim kerja yang baik. Oke, mantap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Oke, kita next lagi. Eh, ini ingat adil ya dalam semua anggota tim. Oke, next yang ketiga, jika dikondisikan melihat teman di lingkungan kerja melakukan hal yang tidak terpuji, gitu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus pilih sikap mengingatkan ya agar tidak mengulanginya lagi. Nah, teman-teman, tidak mengulanginya itu adalah jangan hanya sampai efek actionnya gitu. Kalian harus memberikan efek action. Artinya eh, teman kalian lagi apa nih mengulangi ada apa ya lagi melakukan kesalahan kepada kalian atau di dalam pekerjaan itu gitu ya. Kalian jangan hanya mengingatin doang. Ka- Atau si teman kalian itu jangan hanya bilang iya gitu. Tapi harus ada efek actionnya. Artinya efek action adalah ada tindakan yang dia lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nangkap ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar iya, iya, iya. Itu nggak benar ya. Harus ada yang ini. Efek action ya. Oke? Sudah ya? Udah paham ya teman-teman ya? Oke, itu aja. Sekarang kita ke latihan soal. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan? Poin penting dari jejaring kerja adalah bekerja sama, berkolaborasi, terus apa, harmonis antara satu tim, ya, terus saling menguntungkan, ya, dan kita harus introspeksi diri. Oke, nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Nah, sekarang coba kita latihan soal. Tapi pada dasarnya itu adalah ujung-ujungnya adalah kerja sama tim. Ya, kalian lihat nanti di opsi jawabannya yang mana menandakan itu adalah kerja sama. Itu topik jejaring kerja. Oke, boleh coba di soal pertama dulu. Teman-teman boleh jawab ya. Si Santi memiliki keterampilan menata dan mendekorasi ruangan untuk sebuah acara di sekolahnya. Teman-temannya yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekorasi, tetapi biaya mereka miliki tidak cukup. Santi sendiri tidak bergabung dalam kepanitiaan. Apa yang sebaiknya dilakukan Santi? Meminjam buku tutorial mengenai cara mendekorasi agar dipelajari oleh panitia pensi. Nah, teman-teman, dia ini meminjamkan buku kan, gitu ya. Oh ya, kalian ingat lagi ya, dia bekerja samanya secara pasif atau aktif. Kita harus lebih aktif ya, kita memilih aktif, jangan pasif, teman-teman. Pasif itu kayak gini. Kalau misalnya kalian lagi butuh duit nih ya, butuh duit, ada tindakan kebijakan. Pertama adalah kebijakan ya menunggu orang yang mendonasikan. Itu kegiatan itu kan sebenarnya bekerja gitu ya. Tapi itu bekerja secara pasif. Artinya kalian tinggal menunggu yang tidak jelas gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang aktif gitu? Kalau aktif berarti kalian harus ke lapangan gitu. Atau kalian harus ya apa ya, melakukan apa yang harus kalian lakukan gitu. Jangan menunggu. Kalau menunggu itu pasif, kalau bertindak itu aktif. Jadi kita untuk di jajaring kerja, kita harus bertindak. Ya, kita harus aktif. Oke. Nah, kalau yang ini meminjamkan buku tutorial mengenai cara mendekorasi agar dipelajari oleh panitia, berarti si Santi ini kan dia seolah-olah dia pasif gitu ya. Dia cuma minjamkan doang gitu. Minjam buku doang, tapi dia nggak ada bekerja sama gitu. Oke, ini kita salahkan.
Membantu panitia mendekorasi ruangan acara hingga acara tersebut siap dipergunakan. Oke, simpan dulu. Ini benar ya. Dia udah turun dan di sini sudah ada kata bekerja sama. Itu adalah membantu itu kan bekerja sama kan? Ya. Membantu mendekorasi ruangan acara karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Ini ada apanya ya? Ada yang dicari dia. Itu salah juga, teman-teman. Ya, pastinya ada nilainya, tapi ini ada yang mau dia cari gitu. Jadi itu tindakan tidak terpuji juga kan? Ya, membantu panitia untuk mendekorasi ruangan acara karena diperintahkan oleh gurunya. Jadi berarti karena pasif ya teman-teman ya. Maksudnya karena disuruh baru dia mau. Ya, berarti ini salah. Mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan acara. Nah, berarti ini tindakan yang dia lakukan, ini juga tindakan yang dia lakukan. Teman-teman mengajak berarti dia nggak mau turun tangan kan? Dia hanya mengajak kan? Ini sebenarnya ambigu sih kalau mengajak. Mengajak teman-teman lainnya membantu mendekorasi ruangannya. Itu kayak gini, dia ikut nggak ya? Dia ikut ikut nggak ya? Apa dia cuma mengajak doang gitu? Apa dia ikut turun tangan? Jadi itu ambigu jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang bola. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 2. Ingat kata kuncinya tadi itu adalah bekerja sama teman-teman. Kalau jejaring kerja harus bekerja sama. Oke, coba teman-teman jawab. Pada saat pemilihan, Pak Akbar terpilih menjadi ketua RT. Pak Sabar, ya, Pak Sabar ingin menolak. Ini sih Pak Sabar ya. Pada saat pemilihan, Pak Sabar terpilih menjadi ketua RT. Pak Sabar ingin menolak karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan kantornya. Tetapi warga tetap menghendaki Pak Sabar untuk menjadi ketua RT. Menghadapi situasi tersebut, Pak Sabar sebaiknya ini posisi kamu sebagai Pak Sabar. Apa yang harus kita lakukan sebagai kalau kita sebagai Pak Sabar? Berpikir bahwa para tetangga telah memaksakan kehendak kepadanya untuk menjadi ketua RT. Nah, ini cuma berpikir teman-teman, nggak ada bekerja sama dia. Ya, ingat ya, kita harus bertindak ya. Bertindak itu adalah bekerja sama. Oke? Menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Nah, ini udah kata tidak bersahabat kepada para tetangganya yang telah memilih menjadi ketua RT. Ini salah ya. Oke, memberikan alasan kesibukan dalam pekerjaan untuk membatalkan putusan warga untuk memilih menjadi ketua RT. Ini simpan dulu, ya. Oke, karena kan dia masalahnya antara sibuk dan ini ada sibuk ya, sangat sibuk. Tapi kan dia udah terpilih kan, gitu ya. Meyakinkan diri untuk berjalankan dengan sebaik-baiknya hasil keputusan pemilihan ketua RT yang telah disepakati warga. Meyakinkan diri untuk menjalankan ya dengan sebaik-baiknya hasil keputusan pemilihan ketua RT yang telah disepakatinya. Nah, teman-teman di sini dia cuma meyakinkan dirinya kan. Nangkap ya? Berarti kita salahkan kan? Kenapa? Kenapa ini salah, teman-teman? Jadi kita butuh jejaring sosial ya. Jejaring sosial jangan cuma diri kita. Ingat, hindari satu orang. Ingat tadi cara cepatnya ya. Kita hindari yang satu orang. Itu dia cuma satu orang. Itu artinya adalah si ketua RT itu kan. Kita harus lebih dua orang, tiga orang gitu yang ada di dalam opsinya. Oke, menerima proses demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan warga bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Ini udah benar teman-teman. Ini ada tujuan bersama. Berarti mereka melakukan jejaring kerja kan atau bekerja sama. Jadi jawaban yang paling tepat ini. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang jawab dodol sama entok. Oke, sudah nangkap ya. Kalau ingat tadi yang saya bilang, ya cara cepatnya itu adalah triknya. Kalau kalian memilih jejaring kerja, jangan pilih jawaban yang hanya satu orang aja. Jadi satu orang aja, teman-teman. Lihat, meyakinkan diri untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya hasil keputusan pemberian ketua RT yang telah disepakati warga. Dia cuma meyakinkan dirinya gitu. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal nomor 3. Sudah lebih paham nggak teman-teman? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja ya.
Oke, lanjut ke soal nomor 3. Silakan dijawab. Perayaan ulang tahun Sekolah Edo itu direncanakan meriah dengan mengundang artis ibu kota. Namun, keterbatasan dana menjadi hambatan yang tidak dihindari. Tidak bisa dihindari. Sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah, yang sebaiknya dilakukan Edo sebagai ketua panitia adalah, ini posisinya sekarang kita ini adalah sebagai si Edo. Edo itu sebagai ketua panitia yang membutuhkan dana untuk acara ulang tahun sekolahnya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat yang opsi yang A, menjalankan tugas dengan mencari tambahan dana semaksimal mungkin, walaupun tidak dibantu oleh para anggotanya. Nah, teman-teman, ini jangan gitu, ini harus kita hindari, karena kita harus teamwork, ya, kita harus bekerja sama. Ini udah salah total ya, ini karena dia nggak dibantu sama para anggotanya. Dia harus dibantu dong sama para anggotanya, ya, aktif membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini belum pernah dilibatkan dalam penggalangan dana. Boleh aja simpan dulu ya. Kalau ada kebijakan lebih baik lagi kita pakai. Oke? Menerima tawaran bantuan bila ada pihak yang menawarkan bantuan dana untuk melaksanakan perayaan ulang tahun. Nah, teman-teman, apa nih artinya? Menerima tawaran bantuan. Ini dia pasif kan? Dia bekerja secara pasif. Dia cuma menerima kalau ada bantuan yang datang, ya dia nggak aktif kan gitu, berarti ini kita salahkan, ya. Oke, lanjut. Menggerakkan semua panitia dalam penggalangan dana dari para donatur, baik donatur yang lama maupun yang baru. Nah, itu udah paling tepat dari yang B, karena yang B ini cuma, teman-teman, ini cuman apa ya, aktif membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini belum pernah dilibatkan dalam penggalangan dana. Ini yang belum pernah gitu. Kita kan untuk menghasilkan dana semaksimal mungkin kan. Pastinya ya ditambah yang lama dengan yang baru pasti lebih tinggi kan daripada yang ini kan. Oke, berarti ini udah kita salahkan, yang ini lebih tepat. Ada lagi lebih tepat lagi nggak? Kita lihat lagi. Aktif menghubungi donatur-donatur yang sebelumnya berperan serta dalam kegiatan sekolah. Ini yang sebelum-sebelumnya aja. Berarti yang paling tepat adalah yang dodol. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ini rata-rata jawabannya benar ya, dodol ya. Nangkap ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Kita next ke soal nomor 4. Silakan dijawab. Sorry ya. Diba membaca informasi lomba menulis di surat kabar. Sahabatnya yang bernama Lintang juga memiliki hobi menulis, ya. Akan tetapi, jika sahabatnya mengirimkan naskah tulisan, hal itu akan memperkecil kesempatannya untuk menang karena sahabatnya lebih baik dalam hal menulis. Diba sebaiknya ngapain? Kita posisinya si Diba. Diba ini melihat surat kabar gitu. Ada perlombaan menulis, tapi dia tahu bahwa temannya lebih jago daripada dia. Sikap dia yang sebaiknya apa sih dalam jejaring kerja? Hanya akan memberikan informasi ketika sahabatnya menanyakan. Ini nggak baik ya. Oke, tapi ada poinnya sih itu ya. Itu bukan salah total. Oke, mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk mengevaluasi kelemahan dan dalam penelitian. Ini paling tepat ya. Memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga mengikutinya. Nah, dia dia cuma memberikan informasi ya, dan nggak ada kata kerjasamanya ya di sini ya. Menyimpan informasi tersebut agar ia memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Nah, ini paling salah nih ya. Ini poin satu, teman-teman. Ini saya buat dua, ya. Ini yang tiga. Meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba di surat kabar yang ia tunjukkan. Nah, oke. Ini bisa empat ya. Mengajak Lintang. Ini udah paling tepat. Ini lima. Ada yang ini kayaknya kurang cocok empat sih. Meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba surat. Dia hanya menyuruh ya. Ada yang cocok gak di posisi empat ini? Kayak nggak cocok nih. Memberikan informasi, hanya memberikan informasi, menyimpan informasi tersebut, tapi dari opsinya nggak ada ya.
lebih cocok. Yang paling tepat yang B. Tapi kalau yang poin 4 nggak ada yang lebih cocok sih. Oke, sudah nangkap ya. Tapi kalau poin 4 berarti jatuh-jatuhnya di E lah ya. Hmm, tapi ini sih dia udah memberikan nih. Dia memberikan informasi mengenai, oh berarti dia udah, ini lebih tinggi lah dari ini ya. Ini 3. Setuju ya teman-teman ya? Ini kan dia udah memberikan informasi. Tapi ini dia cuma meminta Lintang untuk membaca. Di sini dia udah, kemungkinan dia udah membacakan gitu. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, oke, lebih lebih tepat yang ini yang 4. Oke, sudah setuju ya teman-teman ya semuanya ya. Tapi di sini teman-teman kita bukan cari poin 1 sampai 4, tapi kita di sini cari poin 5. Oke. Nah, tujuannya sih sebenarnya kalau nanti teman-teman ujian gitu ya, setidaknya teman-teman itu jatuh pada poin keempat. Kalau salah pun gitu, setidaknya teman-teman itu jatuhnya ke poin keempat. Berarti kita lulus dong passing grade-nya. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Jadi kalau latihan usahakan cari yang poin kelima ya. Nanti kalau ujian pun paling mentoknya jatuh poin keempat ya. Oke. Nah, lanjut soal nomor 5. Silahkan dijawab. Rian bercita-cita menjadi musisi profesional. Orang tua Rian mendukung anaknya dengan memberikan alat musik yang menyediakan studio untuk latihan. Walaupun demikian, Rian tetap merasa kesulitan untuk mengembangkan bakat karena selama ini dia berlatih musik sendirian. Sebaiknya Rian ngapain gitu. Ingat tadi kata kunci yang saya bilang ya. Sebenarnya sih kata kuncinya untuk jejaring kerja itu adalah kerjasama ya. Yang aktif jangan yang pasif ya. Oke, yang opsi A adalah terbuka pada ajakan orang lain jika ada yang mengajak berlatih bersama. Ini kan jika ada ya teman-teman ya, jika ada yang mengajak berlatih bersama. Oke, berarti ya kalau nggak ada gimana gitu, berarti dia nggak terlatih dong nanti cita-citanya untuk menjadi musisi profesional. Sama aja ini adalah kerjasama yang pasif. Oke, menawari teman yang dan tetangganya untuk berlatih musik di studio yang ia miliki. Oke, mungkinnya benar ya. Mengundang teman-temannya untuk berlatih bersama dengan imbalan tertentu. Nah, teman-teman ini adalah ada kata imbalan ya, salah ya. Mencari alternatif cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuannya bermain musik. Mencari alternatif cara untuk bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuannya bermain musik. Nah, ini salah ya. Kenapa saya bilang salah? Kita butuh bekerja sama ya. Ingat, jejaring sosial adalah kerjasama. Membentuk grup band yang secara rutin berlatih untuk mengembangkan bakat musiknya yang dimilikinya. Ini paling tepat dari semuanya jawabannya. Oke? Oke, rata-rata benar sih jawabannya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja ya. Oke, kita next ke soal nomor 6. Ya, yuk silahkan dijawab. Ini posisinya kamu sebagai atasan. Sebagai atasan, Anda sering melihat pegawai Anda memisahkan diri satu sama lain dan mempunyai kelompok-kelompok masing-masing. Akibatnya, ketika kerjasama tim, mereka kurang kompak dan tidak maksimal. Sikap Anda dalam menyikapi hal ini adalah opsi A, mengadakan gathering kantor, dan meminta mereka berkelompok dengan orang yang sebelumnya tidak akrab untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, opsi B, membuka diskusi umum untuk menanyakan kesulitan mereka saat kerja sama tim dan mencari solusi bersama sebagai problem solving. Ini adalah pemecahan masalah ya, dan menumbuhkan ikatan antar pegawai. Nah, yang ini sama yang ini belum ada yang salah sih, tapi kita pilih nanti mana yang paling tepat ya. Meminta mereka untuk selalu maksimal dalam bekerja siapapun anggota timnya. Ini gak ada salah sih ya. Oke, ini nggak ada salah. Udah apa ya? Tapi ini kan dia meminta ya. Oke,
Memberikan, kalau meminta teman-teman itu gimana dong? Masih pasif ya, kira-kira ya. Ya, masih pasif. Memberikan kritik dan masukan saat evaluasi untuk penilaian akhir pegawai. Dia memberikan kritik, masukan untuk penilaian akhir. Dia cuma memberikan kritik dan masukan aja. Kerjasamanya nggak ada. Kita butuh kerjasama, guys, ya. Di sini kita butuh kerjasama antara atasan dengan yang bawa-bawanya, ya. Memberikan waktu sampai mereka membuat kesalahan agar bisa Anda bisa mengeluarkan unek-unek Anda. Ini salah, ya. Berarti antara A sama B, mana yang paling tepat? Ya, mengadakan gathering kantor dan meminta mereka berkelompok dan ya ada kata meminta juga ya dengan orang yang sebelumnya tidak akrab untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Si siapanya di sini si eh, si atasannya di sini nggak ada masuk, dia cuma meminta doang ya. Berarti dia nggak ada masuk ke kelompok tersebut untuk menyatukan mereka. Atasannya kan nggak tahu kan, maksudnya mereka udah baikan atau mereka udah kompak nggak gitu. Bisa aja di depan mereka, di depan atasan cuma kompak, tapi setelah nggak ada atasan, mereka udah kembali ke sikap masing-masing. Berarti opsi yang A itu salah, yang tepat itu yang B. Ya, membuka diskusi umum untuk menanyakan kesulitan mereka. Nah, dia udah menanyakan kesulitan, artinya dia kan udah turun serta ya. Oke, oke, mencari solusi. Nah, itu udah paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang opsi B, yaitu membuka diskusi umum untuk menanyakan kesulitan mereka saat kerja sama tim dan mencari solusi bersama sebagai problem solving dan menumbuhkan ikatan antar pegawai. Oke, sudah jelas ya? Ini udah rata-rata benar sih jawabannya. Oke, kita next teman-teman ke berikutnya. Nomor 7. Yuk, silakan dijawab teman-teman. Kerjasama dengan rekan di kantor harus disertai rasa profesionalisme dan kolaboratif. Kolaboratif ini bekerja sama, profesional, ya. Karena Anda tidak bisa hanya bekerja secara individu. Dalam hal ini, kolaboratif dalam dunia kerja berarti bekerja sebaik mungkin dan tidak membawa urusan pribadi saat bertugas dengan rekan di kantor. Aktif dan mau berbaur dengan siapa saja di kantor. Membangun hubungan harmonis dengan rekan kantor, membangun kerjasama sinergis dan aktif berkontribusi dalam kegiatan kerja, meningkatkan kompetensi diri untuk bekerja dengan maksimal. Teman-teman, nggak ada yang salah kayak, tapi ingat jejaring kerja itu konsepnya apa? Ingat tadi saya bilang, itu adalah konsepnya adalah kerjasama. Cari opsi yang jawaban itu yang mengandung kerjasama. Yang mengandung kerjasama di opsi jawabannya adalah yang ini, yang dodol. Membangun kerjasama yang sinergis dan aktif berkontribusi dalam kegiatan kerja. Sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Kalau C membangun hubungan harmonis, memang ada tadi kan, tapi lebih tepat teman-teman. Jejaring kerja itu adalah kerjasama. Kalau misalnya harmonisnya itu ya nilai plusnya lah. Oke, nilai plus dari membangun kerjasama. Oke, paling penting itu kerjasama. Namanya juga teamwork ya. Jelas ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada kita next ya. Kita next ke soal berikutnya. Yuk, silakan nomor 8 teman-teman. Ehm, Saat harus bekerja sama tim di lapangan, salah Mengganggu. satu rekan absen, ya absen briefing, dan evaluasi beberapa kali, dan selalu bertanya pada anggota lain tentang apa yang dibicarakan. Rekan kerja lain merasa diri tidak bisa bekerja sama dengan baik karena perilakunya yang seperti itu. Sebagai ketua tim, ini posisinya kalian ini sebagai ketua tim, ya. Apa yang harus kita lakukan? Menegur dengan tegas karena ia absen.
Oke, lihat ya yang opsi A ya. Menegur dengan tegas karena ia absen beberapa kali saat pembicaraan penting. Ini menegur dengan tegas ya. Oke, kalau posisinya kalian sebagai atasan, boleh sih ya kalian tegur dengan tegas. Tapi kita lihat lagi ada nggak yang lebih mungkin ada kata-kata bekerja sama, berkolaborasi gitu. Kalian lihat lagi di opsi yang lain. Memberikan koordinasi pada semua anggota tim supaya bisa bekerja sama dan tidak ada lagi yang melalaikan tugasnya. Jika tidak ingin menerima konsekuensinya. Oke, lebih tepat kalau ini sama yang ini lebih tepat yang B dong, karena ada kata bekerja sama, guys. Ya, ini ada kata bekerja sama. Oke, yang C, meminta rekan kerja lain untuk berbicara dengan ya mengenai masalah ini. Nah, tindakan yang dilakukan ini adalah dia pasif kan. Dia meminta orang me- menanyakan apa masalahnya. Itu bukan atasan yang baik. Jadi kalau kita sebagai atasan yang baik, kita harus yang turun tangan, ya. Melaporkan langsung pada atasan karena kelalaiannya. Nah, ini salah. Meminta rekan Anda melakukan tugas tambahan karena sudah absen beberapa kali saat briefing dan evaluasi. Meminta rekan Anda melakukan tugas tambahan. Nah, ini salah ya. Ini berarti kalian lagi menghukum dia. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat antara A sama B. Jadi kalau kita antara A sama B, lebih tepat adalah yang opsi B. Karena ada kata kerjasamanya. Memberikan koordinasi pada semua anggota tim supaya bisa bekerja sama dan tidak ada lagi yang melalaikan tugasnya. Jika tidak, ingin menerima konsekuensinya. Di sini dia udah tegas, di sini juga tegas, tapi di sini nggak ada kata kerjasama. Jelas ya? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi B. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 9. Sebentar ya. Ini kok nggak bisa ya? Hmm. Ini kalau suara saya kedengaran nggak sih, teman-teman? Soalnya nggak bisa diputar kursornya. Dengar, Pak. Oh, ini baru bisa putar. Oke, kita next. Coba stop share dulu ya. Oke, ini udah bisa. Yuk, silakan. Tadi jawabannya apa? Belum ya? Nomor 9. Mesti nomor 8, Pak. Sorry, sorry. Ini kan dia nggak bisa putar slide. Eh, gimana nih ya? Ini slide-nya nggak bisa diputar sih. Kenapa ya?
Sebentar ya teman-teman ya, soalnya nggak bisa digerakin sih. Hmm, Teman-teman saya izin sebentar ya, restart bisa digerakin sih.